Pemirsa, petinggi Partai Keadilan Sejahtera PKS bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar Jakarta. Kunjungan yang dipimpin langsung Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi ini bertujuan untuk silaturahmi dan mengajak Golkar bergabung ke Koalisi Perubahan. Selain ajakan untuk bergabung, PKS berharap partai berlambang pohon beringin itu juga ikut mendukung Anies Baswedan sebagai capres yang sudah dideklarasikan bersama Nasdem dan Demokrat. Hingga saat ini, pertemuan PKS dan Golkar masih berlangsung secara tertutup. Pemirsa, 8 bulan jelang masa pendaftaran calon presiden, upaya membangun koalisi partai politik masih sangat cair dan terbuka. Sejumlah partai yang sudah menyatakan membentuk koalisi masih saling berkunjung dan bersilaturahmi, menunjukkan sangat cair dan terbukanya koalisi. Lalu apakah ini menunjukkan belum solidnya dukungan koalisi antar parpol untuk mendukung sejumlah nama yang unggul sebagai bakal capres 2024 versi lembaga survei? Kita langsung saja membahasnya bersama analis politik dari Universitas Paramadina, Mas Ahmad Khairul Umam. Selamat sore, Mas Umam. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Umam, kalau Anda lihat peta koalisi yang sangat cair dan terbuka ini bagaimana? Ya, sejauh ini koalisi masih cukup fleksibel. Belum ada satu koalisi yang memang mengunci dan juga melakukan deklarasi secara terbuka yang kemudian siap dikawal sampai penentuan capres dan cawapres di pemilu 2024 dan ditentukan nanti pasangannya pada 25 November 2023 oleh KPU. Oleh karena itu, momentum saat ini akan sangat menentukan bagaimana kemudian konfigurasi dari kekuatan yang ada. Sejauh ini yang sudah cukup clear mengajukan nama capres adalah Koalisi Perubahan, di mana Nasdem, Demokrat, dan PKS secara clear menyatakan secara terbuka untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB per hari ini, meskipun KIB tergolong sebagai koalisi yang paling cepat mendeklarasikan diri, tetapi belum ada perkembangan signifikan. Pasca lebih dari 6 bulan komunikasi dan konsolidasi dilakukan, besar kemungkinan KIB sendiri masih cukup terganjal dan juga terganjal oleh keputusan politik, terutama di internal PDIP. Bagaimanapun juga keputusan dari Megawati Soekarno Putri sebagai ketum PDIP masih akan menentukan bagaimana dinamika di KIB. Jika betul asumsi dan informasi spekulatif selama ini mengatakan bahwa KIB adalah sekoci yang diarahkan untuk mendukung Ganjar, tetapi kalau misal kemudian Ganjar tidak diajukan oleh PDIP, maka besar kemungkinan KIB akan mengalami diaspora dan perpecahan. Tetapi jika kemudian nama Ganjar diusung oleh PDIP, besar kemungkinan KIB akan solid dan kemudian bergabung menjadi satu dengan PDIP. Sementara di sisi yang lain, Mbak, kalau misalnya kita cermati dari koalisi Indonesia Bangkit, konteksnya Indonesia Raya, kebangkitan Indonesia Raya, per hari ini sudah cukup solid, sudah ada sekber, tetapi tetap masih belum clear siapa yang menjadi capres dan siapa yang menjadi cawapres. Masih ada ruang negosiasi yang sangat terbuka di sana, dan pertemuan PKS dengan Golkar sore ini seolah membuka kemungkinan bagi terjadinya rekalkulasi kekuatan dan upaya untuk menghadirkan formula-formula baru menuju terbentuknya koalisi yang lebih solid di masa yang mendatang. Oke, Mas Umam, tapi kalau tadi disebutkan bahwa Koalisi Perubahan yang paling pertama sudah mendeklarasikan capres, tapi kenapa Nasdem masih membangun komunikasi dengan parpol lain? Apa yang dicari, Mas? Ya, Nasdem sendiri tampaknya masih mencoba untuk berdialektika dengan dirinya. Ada sebuah konsekuensi logis dari sebuah perjuangan yang dilakukan oleh Nasdem. Bagaimanapun juga, Nasdem adalah satu-satunya partai di dalam Koalisi Perubahan yang saat ini masih tercatat sebagai bagian dari partai pemerintah. Tetapi pada saat yang sama ada konsekuensi ketika dia mengajukan nama Anies Baswedan sebagai capres. Sejumlah konsekuensi mulai dari ancaman reshuffle, kemudian tekanan politik bertubi-tubi secara vulgar dilakukan oleh PDIP, termasuk juga adanya ketakutan, kekhawatiran bagi terjadinya misalnya politisasi penegakan hukum yang ditakutkan akan menyasar kader-kader dari Partai Nasdem itu sendiri. Semua itu, diakui atau tidak, berdampak cukup signifikan terhadap kepercayaan diri Partai Nasdem dan juga Pak Surya Paloh sendiri
mencoba untuk berkomunikasi kembali dengan partai-partai di dalam pemerintahan, setidaknya sebagai sebuah langkah mitigasi untuk meminimalisir ancaman dan juga risiko politik pasca langkah politik yang dilakukan oleh Nasdem itu sendiri. Baik, apakah ini berarti koalisi-koalisi di luaran sana berkaca pada koalisi perubahan yang sudah dahulu mendeklarasikan calon presiden, namun akhirnya banyak tekanan dari kanan kiri? Mbak April, diakui atau tidak, sikap terakhir dari PKS yang menyatakan statement secara terbuka melalui Pak Sohibul Iman dengan memberikan dukungan kepada pencapresan Anies Baswedan, diakui atau tidak memberikan efek kejut bagi partai-partai yang selama ini masih mencoba untuk memaintain ruang negosiasi dalam proses kompromi bagi terbentuknya koalisi. Karena bagaimanapun juga ketika kemudian ketum Partai Demokrat AHY mengeluarkan statement dan hanya dalam waktu 3 hari direspon cepat oleh PKS, maka itu berarti ada percepatan proses komunikasi dan kemudian percepatan itu berpotensi memicu juga percepatan di proses politik di koalisi-koalisi yang lain. Oleh karena itu, saya mempercayai bahwa pertemuan hari ini antara PKS dan Golkar, meskipun tidak dihadiri oleh Ketua Umum PKS sendiri, tetapi pada level sekjen dan juga sejumlah fungsionaris dari PKS, tetapi ada komunikasi di sana, tergantung, Mbak April, apakah magnet politiknya lebih kuat dari koalisi perubahan atau magnet politik dari KIP. Jika magnet politik koalisi perubahan yang lebih besar, lebih kuat, maka membuka ruang dan juga kemungkinan bagi KIP, terutama Golkar, untuk masuk bergabung ke dalam koalisi perubahan. Atau sebaliknya, jika magnet koalisi Indonesia Bersatu lebih kuat, maka ini menjadi sebuah tantangan bagi soliditas koalisi perubahan yang dimotori oleh Nasdem, Demokrat, dan juga PKS. Mas Umam, dengan frekuensi yang terlihat seakan-akan masih mengambang ini, apakah baik dilihatnya untuk para pemilih yang nantinya akan memilih di tahun 2024, setahun bukan waktu yang lama? Ya, politics is all of possibilities. Semuanya mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Oleh karena itu, pasca statement politik itu akan mengunci, tetapi bukan mengunci pada level akhir. Dia memberikan barcode yang kemudian bisa menjadi akses untuk masuk di dalam konteks koalisi. Tetapi bagaimanapun juga, selama janur kuning belum melengkung, selama KPU belum mengetuk pasangan capres-cawapres yang didukung oleh partai-partai untuk memenuhi 20% presidential threshold pada tanggal 25 November 2023, maka potensi rekonfigurasi kembali koalisi-koalisi masih memungkinkan terjadi. Oleh karena itu, komunikasi partai-partai setidaknya mungkin betul bisa sebagai sebuah gimmick soliditas, tetapi pada saat yang sama ini juga bisa dianggap sebagai sebuah kegalauan di dalam konteks menentukan langkah politik dan juga strategi politik ke depan. Baik, Mas Umam, berarti memang sepertinya yang diutarakan Mas Umam ini PDI Perjuangan menjadi kunci ya untuk bagaimana sikap-sikap koalisi yang lain akan mengambil sikap yang seperti apa begitu ya? Betul sekali, karena bagaimanapun juga sikap dan juga keputusan politik dari PDIP selama ini telah mengunci, telah membuat partai-partai termasuk pada level koalisi menjadi galau. KIB adalah pihak yang paling terdampak dan mereka masih terjerat langkahnya, tidak bisa melakukan manuver karena masih tetap menunggu keputusan tertinggi dari Ketua Umum PDIP, Ibu Soekarno Putri, Ibu Megawati Soekarno Putri. Selama keputusan itu belum ditetapkan, belum dibuat, maka kegamangan itu akan terjadi. Dan jika kemudian kegamangan ini diperlama, diperpanjang, maka langkah-langkah spekulatif dan juga manuver-manuver dari partai-partai yang selama ini menunggu dan juga mengharapkan langkah keputusan strategis dari PDIP berpotensi segera terdiaspora dan kemudian memperkuat basis koalisi-koalisi yang lebih konkret dan signifikan di persiapan menuju 1 tahun 2024 mendatang. Berarti apakah itu artinya ini juga merupakan strategi tersendiri pula dari PDI Perjuangan supaya rival-rivalnya nanti hanya mempunyai waktu sedikit untuk berpikir akan mengusung siapa? Bisa saja ini dianggap sebagai sebuah strategi, tetapi pada saat yang sama ini juga sebagai sebuah ekspresi kepercayaan diri yang cukup besar dari PDIP sebagai pemilik golden ticket, memilih boarding pass untuk kemudian langsung melaju di pemilu atau Pilpres 2024 mendatang. Tetapi secara kalkulasi, kemenangan terbesar
akan bisa dilakukan ketika sebuah partai membangun barisan kekuatan bersama-sama. Jika kemudian sebuah partai melakukan pertarungan dengan kekuatan sendiri, maka relatif akan rapuh. Oleh karena itu, jika kemudian PDIP kemudian tidak melakukan langkah-langkah strategis, berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan politik yang lain, karena kemudian merasa percaya diri, itu menjadi sebuah warning. Hati-hati jika kemudian PDIP quote-unquote ditinggal oleh partai-partai yang selama ini menunggu keputusan strategis dari internal PDIP itu sendiri. Baik, terakhir Mas Umam, sebenarnya seberapa berdampak sih cara bersikap dan strategi yang dimiliki oleh koalisi yang ada saat ini untuk pemilu di 2024 nanti? Sangat penting, sangat signifikan, karena bagaimanapun juga keputusan memilih capres-cawapres yang sesuai dengan visi, misi, platform, dan juga sesuai dengan ciri khas dari partai tersebut akan menentukan kutil efek di satu sisi, dan juga akan menentukan seberapa solid basis pemilih loyal dan juga potensi untuk mendatangkan caleg-caleg potensial di partai mereka. Karena kalau misalnya kemudian pilihan capres-cawapresnya berbeda dengan apa yang diaspirasikan oleh masyarakat mereka di basis pemilih loyal mereka di akar rumput, maka berpotensi menghadirkan yang disebut dengan split ticket voting, di mana basis aspirasi dari level elit partai dengan aspirasi dari basis pemilih loyal di akar rumput berbeda. Impact-nya, hal itu bisa menggerus elektabilitas sebuah partai. Hal itu terjadi di P3 pada pemilu 2019 yang lalu, di mana elit P3 mendukung misalnya Pak Jokowi, tetapi kemudian basis P3 yang notabene masih cukup kental dengan nuansa Islam, waktu itu berharap untuk mendukung Pak Prabowo. Proses politik berjalan, tetapi kemudian gerusan-gerusan itu terjadi, akhirnya kemudian P3 melorot perolehannya dari 38 kursi di DPR menjadi 19 kursi di DPR. Baik, kita lihat saja seperti apa manuver-manuver yang dilakukan oleh koalisi-koalisi yang terbentuk, utamanya siapa yang diusung begitu ya dari koalisi-koalisi yang sudah terbentuk ini. Terima kasih Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik dari Universitas Paramadina. Sehat selalu, selamat sore.